wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberi simulasi microteaching tentang kenali emosi, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, aktivitas pertama, Bapak Ibu saat mengajar, pernahkah Bapak Ibu merasa kecewa, merasa marah, atau merasa frustasi ketika mengajar? Pernah ya? Apa yang menjadi pemicunya? Anak-anak, Bu. Anak-anak ya? Oke. Kita refleksi ya. Ketika Bapak Ibu mengalami marah karena perilaku siswa kita yang kompleks, nakalnya luar biasa, gurunya menerangkan, ada yang ngomong sendiri sama temannya, ada yang berkelahi pada saat kita ngajar, ya kita refleksi. Apakah kita menampar anak itu? Jangan ya, jangan sampai kita menampar siswa kita jadi viral dipanggil tarinya kelas. nyampe sini, guys. Jangan ya. Ya, jangan ya. Jadi ketika kita refleksi ya, ketika Bapak Ibu marah kepada murid melihat kondisi emosi Bapak Ibu ketika marah, ya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Muridnya Pasti kan takut ya lihat gurunya marah. Kadang guru terangkan, ya macam-macam ya perilaku murid kita ya. Tiba-tiba kita menulis di papan, tiba-tiba murid kita membawa tas tanpa permisi keluar. Semua pasti mengalami ya. Anak didik kita memang luar biasa. Ya, jadi kita harus refleksi ya. Jangan sampai kita terpengaruh karena ada kejadian seperti itu ya. Jadi memicu kita untuk marah. Jadi kita refleksi dulu. Kita harus tenang. Sekarang ada yang tahu apa yang dimaksud dengan emosi? Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Ya silakan. Luapan perasaan, Bu. Ya. Ada yang lain? Marah, Bu. Ya, emosi itu artinya situasi, ya, reaksi alami ketika mengalami kejadian ya. Kenapa emosi kita perlu kelola? Pada saat kita mengajar, kenapa kita harus kalau tidak dikelola emosi kita pada saat pembelajaran, apa yang terjadi? kelas tidak kondusif. Kelas tidak akan terjadi pembelajaran dengan baik ya, akan dampak ya. Jadi hubungan emosional, hubungan sosialnya tidak terjalin dengan baik ya. Oke. Maaf ya, ini agak grogi jadi agak blank. Ya. Langkah-langkah kita sebagai guru ya, ketika kita emosi jadi nggak tahu. kita, Jangan diantar lagi ke apa peserta yang langkah lain. kita ketika kita emosi? Yang pertama ada yang tahu? Langkah, ya betul ya, kita yang pertama harus tarik nafas ya, kenali diri dulu ya, sadari dulu ya, kenali diri, terus tarik nafas, ambil jeda ya, ambil nafas istighfar ya. Yang ketiga, apa yang kita inginkan? Ya, kita akan mengalami aksi ya, murid pasti kita memberi tugas ya, pasti murid akan mengeluh, Bu saya tidak mau mengerjakan tugas itu terus-menerus Ibu ya. Ada pasti murid yang komentar kayak gitu ya. Berani ya, kita yang ngasih tugas, muridnya mau ngatur gurunya, tidak mau dikasih tugas. Sudah Bu, dari mapel yang lain ada tugas, kok ditambahin tugas lagi. Apa aksi kita? Ya, kita jangan terpicu ya dengan situasi keadaan murid yang menantang ya. Kita buat komitmen, kita harus berusaha ya. Ketika kita emosi, kita berusaha untuk tersenyum dulu
Ya, bisa nggak tersenyum dan ambil nafas ya? Oh, terus ambil apa? Ya. Setelah tersenyum kita ambil nafas dulu ya. Jadi kita bisa mengendalikan emosi seperti itu ya. Kita buat komitmen seperti itu ya. Ya, guru yang baik ya mampu mengelola emosi sehingga pembelajaran menjadi nyaman, aman dan menggembirakan. Itu aja yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia yang tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.